Nah sekarang kan lucunya Danantara ini pembayaran dividen cuma 81T, lantas total aset 14.000 triliun katanya, ya kan. Nah pembayaran dividen 81T dengan total aset 14.000 triliun ini, it doesn't make sense untuk membuat satu super holding. Return on asetnya terlalu kecil, 0, sekian ya. Nah selebihnya adalah kembali lagi saya katakan, ya kan, bahwa Danantara sebagai super holding ini tertipu dengan nilai aset. Kan dikatakan nilai aset, total asetnya 14.000 triliun ya Bang Akbar ya? 9.788 tambah 10.000 sekian ya? Iya. Total aset itu. Katakanlah katanya 900 miliar. Ini tidak ada nilainya Bang. Yang diperlukan untuk melakukan sekuritisasi bukanlah book value, tetapi enterprise value. Menarik nih, saya lagi nonton podcastnya Profesor Ferry Latulihin. Ini salah satu pakar ekonomi, pakar pasar modal, bersama Bang Akbar Faisal. Ini luar biasa nih, beliau sedang membahas tentang Danantara. Dan ada satu statement yang mungkin kita akan bahas di YouTube kali ini, di video kali ini, tentang Prof. Ferry mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah enterprise value, bukan book value. Apa sih bedanya? Kita belajar ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman. Jadi semuanya harus dihitung. Yang dia itu kita hire untuk incrementalnya kan gitu. Maka Anda harus lihat. Oke teman-teman, berdasarkan video YouTube yang kita udah tonton tadi tentang antara Prof. Ferry dengan Bang Akbar Faisal, jadi Prof. Ferry mengatakan bahwa yang dibutuhkan bukan book value, melainkan enterprise value. Apa sih bedanya antara book value dengan enterprise value? Kita akan coba belajar dan saya akan coba sharing, berbagi tentang apa sih bedanya book value dengan enterprise value. Saya langsung coba kasih analogi ya teman-teman ya. Ini ada sebuah perusahaan nih, atau sebuah kafe lah ya, yang ada tempat minum kopi, Anda beli roti di dalamnya dan segala macam. Ini kafe ini nih. Nah, lalu berapa sih book value dan berapa sih enterprise value dari sebuah kafe ini? Apakah book value dengan enterprise value menghasilkan nilai yang sama? Kita akan lihat. Saya kasih contoh. Misalkan kafe tersebut punya aset. Asetnya macam-macam nih, ada meja, ada kursi, ada peralatan kopi, dan segala macam deh total asetnya. Misalkan total asetnya senilai 100 juta. Lalu, di dalam buku perusahaan tersebut, di neracanya, perusahaan tersebut juga mencatatkan utang. Jadi perusahaan juga punya utang nih. Jadi punya aset 100 juta dan punya utang. Total utangnya ada 30 juta. Nah, kalau kita udah tahu angka asetnya dan angka utangnya, kita udah bisa menghitung book value. Book value rumusnya apa? Aset dikurang hutang. Jadi kalau kita hitung ya, 100 juta dikurangin dengan 30 juta. Hasilnya berapa? 70 juta. Nah, 70 juta itu adalah book value. Ya, itu nilai buku. Dan nilai buku ini bahasa akuntansi, ya, bahasa accounting. Orang-orang accounting, orang-orang akuntansi tahu berapa nilai bukunya. Tapi apakah nilai buku tersebut sama dengan enterprise value? Beda. Nah, pertanyaannya adalah gini. Kalau kafe itu misalkan mau dijual nih, pemilik kafenya udah bosan, dia mau jual, gue mau jual, bosan gue kafe gue nih. Tapi di dalam kafe itu, ya kafe itu masih berjalan, masih beroperasional, masih ada pelanggan yang datang, masih ada customernya, masih ada karyawannya, masih buka pagi, tutup tengah malam, masih beroperasional lah kira-kira. Lalu pemiliknya pengen menjual kafe tersebut. Pertanyaannya, berapa harga jualnya? Apakah menggunakan book value? Jadi si pemiliknya bilang nih, ya udah dilihat aja neracanya. Aset gua ada 100 juta, utang gua ada 30 juta. Ya udah deh bayarin deh kafe gua 70 juta. Sementara kafe tersebut masih menghasilkan tuh. Masih ada pelanggannya, masih ada omsetnya, masih ada revenue-nya, masih ada profitnya. Cuma gara-gara si pemiliknya bosan aja. Atau misalkan si pemiliknya mau pindah rumah ke luar negeri misalkan. Dia mau jual tuh usaha kafenya. Apakah bisnis tersebut harganya 70 juta? Jawabannya enggak dong. Kenapa? Karena perusahaan yang sedang jalan, sedang beroperasional, menghasilkan cash flow, tidak bisa dijual, tidak bisa dihitung, tidak bisa harga jualnya itu disamakan dengan book value. Beda halnya kalau ternyata kafe tersebut udah tutup total.
udah nggak jalan lagi. Yang ada tinggal tinggal ada aset, lalu perusahaan itu punya utang dan udah nggak beroperasional sama sekali. Nah, pada saat itu mungkin lebih cocok menggunakan book value. Jadi beda book value dengan enterprise value. Saya setuju dengan pendapatnya Prof. Ferry bahwa yang diperlukan adalah enterprise value. Jadi sebenarnya berapa sih enterprise value yang kita bisa ketahui? Sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan itu udah IPO, itu bisa sangat mudah kita melihat enterprise value. Karena nilai sahamnya itu terang benderang, kita bisa lihat gitu. Nah, jadi problem adalah si kafe tadi. Perusahaan ini belum IPO, belum go public, belum listing. Ya, Anda nggak bisa lihat berapa sih nilai sahamnya. Nah, disinilah kita harus bisa menghitung nilai sahamnya untuk bisa menentukan berapa sih sebenarnya enterprise value-nya. Nah, menghitung perusahaan yang masih private seperti kafe tadi, tentunya bisa dengan berbagai macam cara. Kalau beda dengan perusahaan yang udah go public, itu tinggal kita lihat aja. Anda bisa lihat di Yahoo Finance, Google Finance, ya di beberapa website Anda bisa lihat berapa sih sebenarnya EV-nya, enterprise value-nya, berapa equity value-nya, berapa market cap-nya, Anda bisa lihat. Tapi kalau perusahaan ini masih private, seperti si kafe tadi, maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapa sebenarnya nilai sahamnya. Nah, untuk bisa menghitung nilai sahamnya, karena si kafe ini masih beroperasi, ya kita mesti menghitung berapa sih nilai potensinya, future value dari si kafe ini. Metodenya banyak, ya. Anda bisa menghitung berdasarkan apa? Berdasarkan revenue, berdasarkan profit, berdasarkan cash flow, bisa juga. Ya, kita akan menghitung nih nilai sahamnya dengan menggunakan pendekatan arus kas. Berapa sih arus kas yang bisa dihasilkan dari kafe ini untuk waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Lalu kita hitung tuh berapa sih free cash flow-nya, lalu kita hitung dengan faktor diskon dan segala macam, ketemu tuh kira-kira nilai sahamnya berapa. Dari situ baru kita bisa menghitung enterprise value-nya. Atau bisa juga dengan pendekatan pembandingan. Ya, kita bandingkan tuh. Ada yang namanya EBITDA multiple, ya sales multiple, revenue multiple, dan segala macam. Kita bandingkan dengan industri sejenis. Kalau misalkan ini adalah sebuah kafe, Anda bandingkan dengan kafe yang lain yang udah go public. Tinggal lihat angkanya, bandingkan. Saya nggak akan bahas detail ya bagaimana cara menghitung pembandingannya gitu ya. Tapi saya mau kasih prinsip-prinsip berpikirnya aja. Yang ketiga, bisa juga kita dengan misalkan pendekatan, tadi pendekatan keuntungan bisa ya, pendekatan revenue juga udah. Bisa. Ya, Anda bisa menggunakan banyak cara. Tergantung saat Anda mau ngejual, si penjual dengan si pembeli, ini menghitungnya dengan pendekatan yang sama atau enggak. Ya, ujung-ujungnya adalah harga saham itu setelah dihitung dengan berbagai macam metode, di situ baru ada ruang yang namanya negosiasi. Nah, itulah ada nanti, ya, pada saat kita mau jual, mau beli gitu ya, kita harus hitung dulu berapa nilai enterprise value-nya. Nilai enterprise value-nya misalkan udah kehitung nih. Rumus dari enterprise value. Jadi si kafe ini mau dijual nih dan masih beroperasi nih. Maka kita harus menghitung enterprise value-nya. Nah, di enterprise value-nya si pembeli dia juga harus membeli seutang-utangnya. Ya, seutang-utangnya. Jadi perusahaan ini misalkan punya aset sekian 100 juta, punya utang 30 juta tadi ya. Lalu dia punya apa lagi dan dia beli semuanya gitu. Ya, dia akuisisi semuanya. Jadi itu bedanya book value dengan enterprise value. Jadi kalau misalkan nih, perusahaan itu mau dijual 100%. Misalkan udah dihitung nih harga sahamnya misalkan 100 juta setelah divaluasi. Lalu si kafe ini punya utang yang harus dibayar 20 juta. Lalu si kafe ini juga punya uang cash. Ya, uang tunai 10 juta. Maka rumusnya adalah 100 juta tambah 20 juta dikurangin 10 juta. Sama dengan 110 juta. Nah, enterprise value tidak memasukkan uang cash di dalamnya. Kenapa? Lah kan gue mau beli perusahaannya. Perusahaan ini gue beli pakai uang. Jadi gue nggak perlu ada uang cash di dalam. Masa uang beli uang sih? Gitu kan? Nggak bisa gitu loh. Jadi cash dikeluarin. Jadi berapa sih sebenarnya nilai sahamnya, lalu berapa utangnya, gitu ya, lalu berapa uang cash yang ada di dalam. Nah, itulah nilai dari enterprise value. Nah, itu yang mungkin yang mesti dihitung. Yang dimaksud dengan Profesor Ferry gitu ya, beliau ahli di dalam pasar modal dan saya coba sharing aja apa bedanya book value dengan enterprise value. Kita akan belajar di sesi yang lain tentang bagaimana menghitung valuasi perusahaan di video-video yang lain. Simak terus ya teman-teman.